kalau berdasarkan Permen yang terakhir ya, Permentan nomor 18 tahun 2021 ya. Pertama kita penggunaan HGU itu ya, perusahaan itu membangun lahan sawit itu minimal 6.000 hektar minimal. Kemudian maksimal 100.000 hektar maksimal. Nah, apabila pihak perusahaan itu membangun ternyata kurang dari 6.000 hektar, maka kekurangannya itu bisa bermitra dengan masyarakat sekitar. Misalnya kan harus membangun HGU itu kan membuka kebun plasma kan minimal 6.000, ternyata nggak sampai 5.000, dia membuka hanya 5.000, 1.000-nya bisa ya Pak, untuk mencukupi ya, mungkin karena ketersediaan lahan perusahaan nggak ada karena atau HGU-nya. Nah, kalau kelebihan 100.000 hektar misalnya ya, ternyata dia membangun melebihi misalnya 120.000. Nah, 20.000 hektar itu, 20.000 hektar itu pihak perusahaan dikenakan denda sebesar kelebihannya tadi dikali nilai jual lahan yang kelebihan tadi untuk pajak dikali 2 itu denda. Itu disetor ke kas negara atau kas daerah. Yang kekurangannya tadi juga kalau yang 5.000 tadi, yang kekurangannya tadi itu juga kena denda. Kekurangannya kalau misalnya 5.000 karena harus minimal 6.000, maka kekurangannya 1.000 itu juga sama dengan kelebihan. Nah, kemudian yang kelebihan yang tadi 100.000 misalnya 120.000, yang 20.000-nya tadi itu juga dikasihkan ke masyarakat sekitar dalam bentuk plasma. Nah, kemudian kalau misalnya di antara itu HGU-nya ya, itu memang ada kewajiban 20%. 20% itu di luar HGU. Di luar HGU. Jadi kalau 100 katakanlah 80.000 kan ideal tuh kan, karena dari 6.000 sampai 100.000. Nah, kalau misalnya 70.000 ya misalnya dapat HGU-nya sekian. Nah, itu dia memang ada kewajiban untuk membangunkan plasma sebesar 20% di luar HGU, atau misalnya ada perpanjangannya itu alokasi area penggunaan lain di luar itu juga. Kalau misalnya dia ingin menambah melengkapi 100.000 hektar. Jadi di luar HGU. Jadi mencari lahan sebesar itu untuk plasma. Nah, itu berdasarkan Permentan nomor 18. 6.000 HGU-nya, luas lahannya 6.000, baru dia bisa membuka kebun sawit untuk perusahaan. Kalau masuk 6.000 di luar HGU Pak, di luar HGU. Kalau misalnya dia kurang, kekurangannya itu bisa bermitra misalnya dengan masyarakat. Kalau 120.000 juga kelebihannya itu harus kita berikan kepada masyarakat. Tapi kalau di antaranya itu di luar HGU sebesar 20%. Jadi Permentan nomor 18 tahun 2021. Jadi kalau secara detail ya, karena PP 18 2021 ini kan baru ya, jadi kebetulan ini internetnya nggak ada sinyal. Jadi saya ada bawa kalau Bapak ada yang punya, dibuka aja yang Permentan itu kan bentuk kemitraan lainnya. Ya, jadi bentuk kemitraan lainnya itu
kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan untuk dimusyawarahkan. Dan mungkin salah satu tadi mungkin bisa dipertimbangkan ya apa yang disampaikan oleh perusahaan dari Pola Penyanderaan. Nah, tapi tergantung kesepakatan nanti. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mungkin dari perkebunan desa Nanggalan. Untuk kegiatan kemitraan untuk di bidang perkebunan itu selain perusahaan itu berkewajiban membangun plasma seluas 20% dari area yang diusahakan ya. Itu ada pola-pola, pola lainnya seperti kerjasama atau kemitraan swadaya tadi yang dijelaskan oleh dari pihak perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua, mekanismenya kalau seandainya sudah lahan tidak ada, bisa dimasukkan atau diambil nanti dengan cara semacam integrasi sawit sapi. Ini yang lagi kita godok di tingkat provinsi, dan kalau memang ini akan menjadi disahkan peraturan di Kalimantan Selatan, kan menjadi kewajiban baru dan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kota Baru. Dan yang kedua mungkin saya tambahkan Pak, keterkaitan tadi masalah aturan perundangan, bahwa dasar kita untuk di perkebunan itu benar Permentan 98 tahun 2013, yang terakhir itu ada UUCK kita terakhir yang nomor 11 tahun 2021. Kemudian ada lagi PP yang mengatur masalah aturan main ketika pihak perusahaan mengingkari dari kemitraan itu, maka menggunakan PP yang namanya PP 26. Nah, PP 26 ini mengatur sanksi bagi perusahaan. Ketika perusahaan tidak memenuhi kemitraannya, maka ada sanksi, entah itu denda atau apa, sanksi administrasi atau denda itu dibentuk sana. Nah, mungkin Permentan yang 18 tahun 2021 ini mengatur teknis bagaimana cara memberikan sanksinya, seperti itu mungkin. Keterkaitan dengan kegiatan kemitraan, bahwa sebenarnya apapun kegiatan yang bisa memang diusahakan dan diberdayakan dikerjasamakan dengan masyarakat itu masuk di dalam kategori kemitraan. Tidak mesti kita harus plasma. Contoh, kerjasama dengan masyarakat masalah penggunaan transportasi angkutan buah, itu pun juga bisa dikatakan kemitraan. Terus jual beli masalah pengadaan pupuk atau apa dalam skala besar dengan badan usaha desa atau badan usaha masyarakat, itu pun bisa dikatakan kegiatan kemitraan selama kedua belah pihak itu mempunyai posisi dan daya tawaran sama. Mungkin itu sampai saat ini Pak yang perlu kita ketahui, bahwa pihak Sinarmas ini untuk kebun plasma itu sudah terbangun, sudah membangun kebun plasma yang kita sangat mengenal sekali, yaitu di bawah naungan KUD Gajah Mada. Luasan itu sekarang sudah mencapai kalau tidak salah sekitar 7.300 ya, data terakhir saya 7.100 ya Pak ya, sekitar 7.100 atau sampai 7.300 hektar. Nah, ini jika ini menjadi salah satu kewajiban yang kita hitung dengan 20% dari total areal perusahaan yang diusahakannya, maka memang secara aturan dia sudah sebenarnya cukup memenuhi syarat. Hanya saja memang dengan adanya perkembangan penduduk, maka dari beberapa wilayah kebun BT yang ada di beberapa kecamatan bahkan beberapa desa itu, dia hanya memang terfokus di KUD Gajah Mada. Nah, memang kalau ada regulasinya dari ke depan akan ada kewajiban dari pihak perusahaan itu membangun pada 20% pada setiap desa, mungkin akan bisa dimulakan seperti itu. Jadi pada lokasi desa itu menjadi mereka memiliki kewajiban 20% daripada areal yang ada di wilayahnya, itu bisa saja. Pasti dengan adanya regulasi itu pasti perusahaan akan mengikuti aturan yang ada. Karena memang aturan kemarin hanya menyatakan bahwa 20% dari total area yang diusahakannya. Jadi tidak mesti harus tidak harus menyeluruh pada setiap desa harus ada plasma, tidak. Ketika dalam 2 atau 3 desa sudah terpenuhi yang 20% itu, maka secara peraturan itu dianggap sudah memenuhi pembangunan kebun
plasma sama 20% itu selama 35 tahun. Tahap 2 masuk 25 tahun dan tahap ketiga 3 tahun. Jadi tahap kedua itu masih menjadi prioritas dari perusahaan yang bersangkutan ketika perusahaan masih melaksanakan usahanya. Begitupun tahap ketiga. Jadi tahap pertama 35, tahap kedua 25, dan tahap ketiga 25. Terima kasih. Sekarang kita sudah melakukan perpanjangan atau belum, atau masih dalam tahap pertama. Ini dengan adanya penjelasan, misalnya ini adalah tahap pertama 35 tahun, rasanya kalau tidak salah 35, 25 gitu ya. Oh ya? 25. Pertama itu. Yang pertama itu 35, habis itu perpanjangan 25. Mungkin akan lebih bijaksana kalau kita mendengar dulu penjelasan dari pihak perusahaan. Sekarang kalau memang mereka tahap pertama itu adalah diberi kesempatan selama 30 atau 35 tahun, sekarang mereka sudah tahap yang mana. Jadi misalnya itu tahap pertama mau habis, itu nanti daerah yang berperan, misalnya kita memperjuangkan yang 20% untuk, bukan saja untuk masyarakat Karanganyar seperti yang kata Pak Ketua Dewan tadi, itu untuk seluruh masyarakat Kota Baru. Mungkin itu dulu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.